Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Salsabila Putri dengan NIM 19234053, mahasiswi Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang survei kondisi kerusakan pada bahan pustaka. Ini adalah tugas dari mata kuliah Preservasi dan Konservasi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Destiani Asas MIK. Sebelum itu aku mau tanya dulu nih, teman-teman tahu nggak sih apa tujuan dilakukannya survei kondisi kerusakan pada bahan pustaka? Survei kondisi kerusakan pada bahan pustaka dilakukan untuk mengidentifikasi jenis kerusakan dan mengetahui penyebab kerusakannya, serta untuk mengetahui bagaimana strategi untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan pada bahan pustaka tersebut. Nah, dengan dilakukannya survei kondisi kerusakan pada bahan pustaka, ini akan meminimalisir terjadinya kesalahan pada proses konservasi nanti. Untuk melakukan survei kondisi kerusakan pada bahan pustaka, kita dapat melakukannya dengan 3 cara. Yang pertama, uji keasaman kertas, yang kedua, uji tinta luntur, dan yang ketiga, uji kerapuhan tinta. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang uji keasaman kertas. Untuk melakukan uji keasaman kertas ini, kita dapat melakukannya dengan menggunakan 2 alat. Yang pertama yaitu kertas lakmus, dan yang kedua yaitu menggunakan indikator universal atau pH meter. Tahu nggak sih gimana letak perbedaan antara kertas lakmus dengan indikator universal ini? Letak perbedaannya yaitu di nilai pH. Jika menggunakan kertas lakmus, kita dapat mengetahui keasaman kertas tanpa mengetahui nilai pH yang pasti. Tapi dengan menggunakan indikator universal, kita dapat mengetahui keasaman kertas beserta nilai pH-nya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang uji keasaman kertas menggunakan kertas lakmus. Untuk menguji keasaman kertas atau bahan pustaka, kita menggunakan kertas lakmus biru. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita tetesi kertas atau bahan pustaka itu dengan air. Setelah itu, kita tempeli kertas lakmus biru itu di atasnya. Setelah menunggu beberapa saat, kita lihat apakah kertas lakmus biru itu berubah warna atau tidak. Jika kertas lakmus biru itu berubah warna menjadi merah atau coklat, itu tandanya kertas atau bahan pustaka itu asam. Tetapi jika kertas lakmus biru itu tidak berubah warna, maka artinya kertas atau bahan pustaka itu tidak asam. Selanjutnya itu dengan menggunakan indikator universal atau alat pH meter. Untuk menguji keasaman kertas menggunakan indikator universal ini, cara yang pertama yaitu kita teteskan air pada bagian sudut yang sudah terlebih dahulu dialasi dengan plastik. Setelah itu kita ambil satu indikator universal dan letakkan di atas bagian yang sudah dibasahi tersebut. Selanjutnya kita tekan menggunakan plastik dan tunggu beberapa saat sampai terjadi perubahan warna. Jika telah terjadi perubahan warna, kita cocokkan perubahan warna tersebut sesuai dengan gambar yang tertera pada indikator universal. Dan kita dapat melihat pH-nya berapa. pH yang netral yaitu 7. Jika gambar itu menunjukkan pH di atas 7, artinya kertas atau bahan pustaka itu tidak asam. Tapi jika di bawah 7, maka artinya kertas atau bahan pustaka itu asam. Materi selanjutnya yaitu uji kelunturan tinta. Uji kelunturan tinta dapat dilakukan dengan menggunakan kapas atau kertas penyerap atau blotting paper. Caranya yang pertama itu kita basahi kertas pada bagian tulisan yang berisi tinta dengan air. Setelah itu kita lapisi bagian bawah kertas itu dengan plastik. Hal ini untuk mencegah lunturnya air ke halaman berikutnya. Nah, selanjutnya yaitu kita tempelkan kapas atau blotting paper itu ke bagian yang sudah dibasahi tersebut. Lalu kita dapat melihat apakah ada noda yang tertinggal di kapas itu atau tidak. Jika tinta itu menempel di kapas atau blotting paper, itu artinya tinta itu luntur. Tetapi jika tidak menempel di kapas atau blotting paper, itu artinya tinta itu tidak luntur. Dan perlu diperhatikan juga bahwa daerah yang basah setelah pengujian kelunturan tinta ini harus selalu diolesi dengan etil alkohol. Hal ini untuk mencegah pembentukan noda air pada kertas atau halaman tersebut. Materi yang terakhir yaitu uji kerapuhan kertas. Uji kerapuhan kertas dapat dilakukan dengan cara melipat ujung kertas menjadi 3 lipatan. Apabila setelah dilakukan 3 kali lipatan kertas itu masih tetap utuh, tandanya kertas itu masih dalam kondisi yang baik.
Tetapi jika setelah dilakukan 2 kali lipatan dan kertas itu sudah patah, artinya kertas itu sudah mengalami kerapuhan. Dan jika dengan 1 kali lipatan kertas itu sudah patah, artinya kertas itu sudah sangat rapuh.